Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Saya ucapkan kepada siswa dan siswi sekalian beserta Ibu Nandiyar. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat di hari ini. Terus untuk sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama dulu agar apa yang kita dapat di pagi hari ini bermanfaat baik di hari ini ataupun di hari kemudian. Oke, berdoa dipersilahkan. Berdoa, cukup. Oke, sebelum memulai pelajaran, bagaimana ini keadaan sinyalnya, bagaimana keadaan sinyal? Suara saya terdengar dengan baik atau masih putus-putus? Terdengar. Oke, berarti keadaan sinyal juga sudah lumayan, ya. Ini Mbak Dian masih proses masuk. Keluar masuk enggak apa-apa, berarti itu kendala di sinyal gitu, enggak masalah. Yang penting kita tetap mengikuti pembelajaran gitu, ya. Terus untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita nanti akan ditemani oleh Ibu Nandiyar. Beliau adalah guru dari SMA Negeri 1 Jatinom yang akan menemani kita sebagai kolaborator. Monggo Ibu Nandiyar diperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan anak-anak semuanya, nama saya Bu Nandiyar. Bu Guru adalah guru di SMA Negeri 1 Jatinom. Hari ini Bu Guru akan mengikuti proses pembelajaran kalian sebagai observer dari Bapak Cahya. Seperti itu ya anak-anak? Oh, nggih, matur nuwun Ibu Nandiyar atas partisipasinya. Selanjutnya untuk mengecek kehadiran kalian ini nanti akan saya kopikan link absensi di mana sudah akan saya kopikan di chat, ya. Sebentar. Oke, absensi sudah saya terima dengan baik. Ini nanti langsung saya lanjutkan dengan share screen terlebih dahulu. Ini nanti tolong dipantau bisa dilihat dengan baik atau tidak gitu, ya. Nah, PPT saya apakah sudah terlihat? Sudah. Ya, oke. Untuk pertemuan yang kedua ini kita nanti akan membahas tetap yaitu persamaan lingkaran, namun nanti titik pusatnya akan belum, kita rubah. Oh, belum? Masih belum ada yang belum? Ini sudah terlihatkah? Sudah. Halo? Oke. Ya, lanjut. Pertemuan pada kali ini tetap sama yaitu persamaan lingkaran di mana peta konsepnya kita berada di sini. Oke, siap, sudah masuk, berarti tadi pending ya. Persamaan lingkaran di mana pusatnya sekarang adalah A, B. Kemarin pusatnya adalah 0,0 dan sekarang A, B. Begitu nggih. Itu silahkan dilihat terlebih dahulu. Saya akan masuk ke slide berikutnya. Oke, slide ini sudah terlihat atau belum? Harus tetap saya kontrol nggih karena kemungkinan kendala sinyal jadi slide-nya tidak tampak di situ mungkin gitu. Ini sudah tampak tentang KD dan IPK? Sudah. Oke. Untuk KD dan IPK alias tujuan pembelajaran kali ini kita nanti KD-nya yaitu 3.3 menganalisis lingkaran secara analitik dan 4.3 itu menyelesaikan masalah yang terkait dengan lingkaran, di mana IPK pada pertemuan kali ini yaitu menentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik A, B dan berjari-jari R. Yang berikutnya adalah membedakan persamaan lingkaran berpusat pada 0,0 dan pusat A, B, terus menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan persamaan lingkaran yang berpusat di titik A, B berjari-jari R. Dan berikutnya adalah mengkomunikasikan penyelesaian masalah yang berhubungan dengan persamaan lingkaran yang berpusat pada A, B dan berjari-jari R. Oke, ini nanti bisa kalian pelajari di mana tujuan saya akhir nanti adalah ya tentu kalian nanti harapan saya akan melanjutkan ke perguruan tinggi negeri di mana salah satu ujiannya yaitu tertulis matematika yang ada persamaan lingkarannya kan begitu. Terus untuk sistem
pembelajaran hari ini masih sama, yaitu discovery learning. Kalian nanti mencari sendiri seperti yang kemarin, tentu dengan bimbingan dari saya menggunakan LKPD. Begitu nggih, kalian nanti yang aktif dalam berpendapat. Tujuan saya ini nanti jika dikuasai dengan baik, kalian nanti saat ujian KKM-nya 75 itu bisa kalian lampaui semua. Begitu nggih? Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada ini persepsi, yaitu kita harus mengingat kembali sebelum kita nanti memulai pelajaran di pertemuan kedua, ingat kembali persamaan lingkaran yang pusatnya 0,0 dan berjari-jari R, yang kemarin saya itu memberi contoh tentang Gunung Sinabung yang sedang bergejolak. Nah, itu pula ternyata kebetulan pula SMA kita juga berada di sekitaran lingkungan Gunung Merapi yang detik ini pun juga sedang bergejolak. Semoga ini nanti bermanfaat, di mana kemarin saya lihat berita yang terbaru itu jarak aman Gunung Merapi itu 5 km kan, seperti itu. Ini sama persis dengan masalah kontekstual yang saya sajikan minggu lalu, hanya yang berbeda minggu lalu itu Gunung Sinabung. Untuk Mbak Davis, karena rumahnya juga dekat dengan Gunung Merapi nggih, itu nanti mohon tetap berwaspada, ataupun teman-teman semualah yang dekat dengan Gunung Merapi nanti waspada, selalu jaga keselamatan, begitu nggih? Ya, untuk Mbak Davis tetap hati-hati karena jaraknya dekat dengan Gunung Merapi. Oke, untuk mengingat kembali tentang materi yang kemarin, nanti saya akan kirimkan link di mana kalian kerjakan soal ini selama 5-7 menit, itu sebagai tes kemampuan awal alias pretest. Sejauh mana toh kalian itu mengingat materi yang minggu lalu telah saya sampaikan. Linknya di situ ada ya, link pretest akan saya kopikan di chat. Oke, 5-7 menit sudah selesai, kalian sudah mengumpulkan pretest, sudah baik, ternyata hampir semuanya ingat karena hasilnya pun bagus. Nanti siap untuk mengikuti pelajaran di fase kedua alias pertemuan yang kedua nggih. Yuk, untuk motivasi ini ya kembali lagi, kita ini masih dalam keadaan pandemik, tentu tidak mengurangi motivasi untuk kalian belajar, tetap selalu bersemangat, di mana tujuan kalian nanti seperti yang saya telah bilang di depan tadi, untuk menuju ke perguruan tinggi negeri. Kalian harus berlari lagi, berlari lebih kencang agar besok bisa diterima di perguruan tinggi negeri favorit atau tujuan kalian, begitu nggih? Saya harapkan semuanya punya niat, punya motivasi untuk melanjutkan kuliah di perguruan tinggi negeri. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Di kegiatan inti stimulus di pertemuan yang pertama akan saya ulang di sini bahwa Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara itu kembali meletus sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat hari Selasa tanggal 17 September 2013. Material yang dikeluarkan itu lebih banyak dibanding letusan pertama 2 hari yang lalu. Akibat letusan ini banyak warga yang harus mengungsi. Pemerintah setempat pun memberikan peringatan agar masyarakat yang berada pada radius 5 km. Nah, ini sama dengan Gunung Merapi yang sekarang ini nggih. 5 km dari puncak Gunung Sinabung itu harus segera mengungsi dan daerah tersebut harus bebas dari aktivitas dan dikosongkan untuk sementara. Bantulah pemerintah Kabupaten Karo untuk menentukan daerah mana saja masyarakat yang harus mengungsi. Nah, di pertemuan pertama kemarin kita itu dianggap puncaknya atau puncak itu adalah di koordinat 0,0. Di situ kursor saya terlihat nggih. Terus sekarang permasalahan di hari ini, bagaimana jika pusat 0,0 ini kita geser menjadi bukan 0,0 alias titik A, B. Lalu pertanyaannya adalah kita nanti menggunakan LKPD ini untuk menentukan persamaan lingkaran, di mana tujuan pembelajarannya jelas, yaitu dengan kegiatan berdiskusi, mencari informasi, peserta didik dapat mengidentifikasi rumus persamaan lingkaran dengan pusat A, B dengan B.
Oke. Nah, ini pindah pusatnya dari A menuju ke A, pusatnya dari 0,0 menuju ke A, B. Nah, oke, kalau kalian lihat di situ, masih ingatkah kalian terhadap kawasan Gunung Sinabung yang telah kita bahas sebelumnya? Tentu ingat ya, ini tadi sudah saya bacakan. Bagaimana pusatnya? Kemarin di 0,0. Nah, sekarang pusat bencana dipindah, yaitu menuju ke titik 3,4, tetapi jari-jarinya tetap 5. Nah, sekarang begini, mari kita identifikasi. Yuk, menurut kalian, apa saja yang berbeda dan apa saja yang sama jika pusatnya, ini saya, yang tadinya adalah 0,0, saya pindah menuju ke bukan 0,0 alias A, B. Ada yang berpendapat, sebentar Mbak Alvina mau masuk. Yuk, ada yang berpendapat, kira-kira yang beda apa, yang sama apa gitu, ada yang berpendapat? Yang beda pusatnya. Oke, yang berbeda adalah pusatnya. Terus yang berbeda lagi kira-kira apa, Mbak? Kalau kemarin itu persamaan lingkaran, itu dibutuhkan suatu titik pusat. Kalau titik pusatnya berpindah, apakah persamaannya sama atau persamaannya berbeda? Berbeda. Oke, persamaannya berbeda, begitu ya. Terus yang sama kira-kira apa? Ada yang berpendapat? Jari-jarinya. Oke, jari-jarinya itu sama ya. Oke. Untuk melihat, yuk kita masuk ke sini dulu. Sebelum kita mengerjakan pemahaman konsep A1, kita terlebih dahulu masuk ke GeoGebra untuk memberikan gambaran kepada kalian. Gimana toh maksudnya pusatnya dipindah dari 0,0 ke AB kok bisa beda, yang sama apanya, yang beda apanya. Terus itu kita masuk dulu ke sini. Ini saya perbesar. Nah, sudahkah terlihat di situ lingkaran dengan jari-jari 5? Sudah. Oke, pusatnya di mana, Irham? Titik 0,0. Oke, lah ini pertanyaan saya tadi lah, jika ini kita pindah pusatnya kan gitu lah. Lah bisa kalian lihat, ini saya pindah, saya geser-geser pusatnya, otomatis lingkarannya pun juga akan bergerak ya. Kalau kalian lihat di bagian ini, bagian samping kiri atas, nah di situ juga nanti persamaannya kira-kira bagaimana, ayo. Nah, persamaannya berubah-ubah itu ya. Ya, yang tidak berubah apa? Angka 25. Meskipun ini saya geser kemana-mana, angka 25 itu tetap. Kenapa? Karena meskipun saya geser-geser, jari-jarinya akan tetap 5. Kan begitu toh? Oke. Lalu pertanyaannya, jika kemarin itu kita menggunakan rumus Pitagoras untuk mencari persamaan, bisakah jika saya punya lingkaran yang pusatnya, sebentar ini saya hapus dulu, dikuadratkan akan sama dengan 25. Alvina ini masuk keluar masuk berarti sinyalnya ya, nggak apa-apa Mbak Alvina. Sebentar. Oke. Kalau di situ kita lihat Mas Mbak. Pusatnya ada pada titik berapa itu? Sebentar. 3,4. Nah, itu adalah pusatnya, di mana lingkaran tersebut mempunyai pusat yaitu 3,4. Jari-jarinya berapa Mas Ilham? 5. Nah, sekarang pertanyaan saya, tadi sudah kalian simpulkan, jika persamaannya nanti titik pusatnya berbeda, persamaannya juga akan berbeda, namun jari-jarinya tetap sama, begitu ya. Terus bisakah Pitagoras digunakan di sini seperti di pusat 0,0? Bisa atau tidak kira-kira? Yang lalu jawabannya bagaimana? Ada yang berpendapat? Bisa, Pak. Oke, bisa. Berarti kalau rumus Pitagoras itu kita gunakan, tentu kita harus menentukan titik, betul ya? Di mana titik tersebut harus membentuk segitiga apa? Siku, betul. Mari kita ambil titik di mana pusatnya itu A. Kira-kira titik mana lagi yang nantinya akan membentuk segitiga siku-siku, tapi yang enak dihitung. Kalau enak dihitung, maka kita harus menentukan dulu titik di luar lingkaran yang enak dihitung. Apakah di sini?
Tentu tidak, karena poinnya ini tidak enak dihitung ya. Meskipun bisa, tapi tetap nggak enak dihitung. Berikutnya sini, itu B, 6,4 ya. Terus di sini adalah berapa itu? C itu 6,8. Nah, kalau ini saya bentuk sebagai segitiga siku-siku, sebentar akan saya gambar. Ya, anggaplah itu lurus. Itu A menuju ke B itu ya. Terus ini, nah, struknya saya hilangkan coba. Nah, itu adalah segitiga siku-siku, betul nggak ya? Indeksnya A. Lalu pertanyaan saya, Mbak Mas, kalau siku-sikunya itu terletak di B, panjang dari AB itu berapa? 3. Panjang A menuju ke B ini adalah berapa? 3, betul. Diperoleh dari mana? Yo ini, titik B saya kurangkan dengan titik A. B itu siapa? 6. Panjangnya 6 toh? A itu siapa? 3. Berarti benar bahwa panjang A menuju ke B itu 3 diperoleh dari 6 yang dikurangi dengan 3. Lalu pertanyaan saya, berapakah panjang B menuju C? Sini panjangnya B ke C, berapa panjangnya? 4. Jelas di situ 4 diperoleh dari berapa? Yo titik C dikurangi titik B gitu tak? Iya. Nah, titik C berapa? 8. Titik B berapa? 4. Sehingga benar di situ 4 itu diperoleh dari 8 yang dikurangi 4. Lah, sekarang begitu ya, itu nanti kita analogikan di LKPD. Terus untuk R-nya tentu tetap sama ya, R-nya. Karena jari-jarinya meskipun pusatnya tak pindah, jari-jarinya akan selalu sama. Begitu ya, berarti nanti untuk menentukan panjang ini adalah titik B yang dikurangi titik A. Untuk menentukan panjang Y adalah titik C yang dikurangi titik B. Oke, kita kembali masuk menuju ke LKPD yang tadi ya. Oke, dari sebuah lingkaran yang berpusat A, B, pusatnya itu berarti di sini, sebentar. A, B itu ya. Dan titik A yaitu E, Y itu sembarang titik yang terletak pada lingkaran. Kan gitu. Lah, ini kasusnya sama dengan yang tadi. Yuk kita pahami dulu. Jika titik A itu diproyeksikan ke garis Y sama dengan B. Sebentar Mbak Alvina masuk. Ke garis Y sama dengan B, maka menghasilkan proyeksi apa di sini? A menuju ke proyeksi apa ini? A aksen kan begitu. Dengan demikian akan terbentuk suatu segitiga siku-siku, betul di situ segitiganya siku-siku yang mempunyai indeks di situ P, A dan A aksen, betul toh? Segitiga siku-sikunya adalah P, A dan A aksen. Siku-sikunya terletak di titik mana? A aksen. Siap. Lalu di situ, nah seperti yang tadi. Berapakah panjang P menuju ke A aksen untuk melihat itu? Seperti yang tadi. Berarti kan pengurangan juga ya. Seperti yang analogi tadi tahu. Apa dikurangi apa kira-kira di situ? A aksen dikurangi P. Oke, A aksen yang dikurangi dengan P. Lah siapa A aksen itu? X gitu ya. P itu tadi absisnya adalah A. Berarti betul Mbak. P menuju ke A aksen itu adalah A aksen dikurangi P, di mana di situ bisa ditulis X min A. Ini ya. Oke, berikutnya A menuju ke A aksen, pertanyaannya. A menuju ke A aksen berarti ini sama dengan yang tadi, yaitu pengurangan terhadap apa dan apa? Y min B. Y min B alias A dikurangi A aksen Y min B, begitu ya. Oke. Nah, sekarang ketika ini ternyata dipindah ke pusat 0,0, ternyata bentuk segitiganya juga segitiga siku-siku ya Mbak dan Mas. Loh, nek segitiga siku-siku berarti Pitagoras apa bisa dipakai di situ? Bisa. Oke. Di situ P menuju ke A panjangnya berapa? P menuju ke A panjangnya adalah R.
karena itu adalah radius alias jari. Oke, karena di sini adalah segitiga siku-siku, berarti boleh masuk namanya teorema Pythagoras. Oke, teorema Pythagoras bagaimana kemarin? Yuk kita tulis bahwa P yang menuju ke A aksen yang dikuadratkan, terus A aksen juga dikuadratkan akan sama saja dengan R kuadrat. Begitu nggak? Yuk, isinya siapa yang kuning itu? P ke A aksen itu siapa? X min A. X min A, betul. Terus A menuju ke A aksen isinya siapa? Y min B. Oke. Terus R kuadrat, ya tetap R. Begitu saja nggak ya? Oke, kita jabarkan terlebih dahulu. Mari berpendapat. Kalau X min A kuadrat, yang namanya kuadrat itu kan dirinya dikalikan dirinya sendiri ya. Berarti kalau X min A kuadrat artinya penjabarannya bagaimana di sini? Ayo. X min A kali X min A. Oke, X min A yang dikalikan dengan X min A. Terus Y min B dikuadratkan, penjabarannya bagaimana? Y min B dikali Y min B. Y min B dikalikan Y min B. Akan ketemu R, begitu nggak ya? Oke, kalau ini kita kalikan untuk membuat suatu kesimpulan. Iya, berarti kan di situ X kuadrat dan Y kuadrat ini harus berada di yang paling depan. Sehingga berikutnya kita tulis min 2AX gitu ya. Siapa lagi tuh? Min 2B. Min 2BY. Terus A kuadrat B kuadrat. Lah itu yang tadinya R kuadratnya berada di sebelah kanan, kita pindah sebelah kiri. Yang tadinya positif menjadi apa? Negatif. Hingga ketika R kuadratnya pindah ke kiri, ini R maksudnya, maka yang ada sebelah kanan itu hanya tinggal 0, begitu ya. Lanjut. Nah, kalau tadi kita konsep yang pertama itu kalian sudah ngerti bahwa ketika dijadikan satu itu jadinya ini. Nah, X kuadrat ditambah Y kuadrat min 2AX min 2BY plus A kuadrat plus B kuadrat min R kuadrat sama dengan 0. Lah, jika ini saya samakan dengan C, gitu, A kuadrat plus B kuadrat min R kuadrat itu kita misalkan dengan C besar, maka isi di sini apa? Di sini isinya apa? C ya. Sehingga kita punya bentuk persamaan yang baru. Nah, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat min 2AX min 2B plus C sama dengan 0. Lanjutkan dimisalkan. Jika A besar itu adalah min 2A kecil, di mana A kecil dan B kecil tadi di dalam gambar yang paling atas, A kecil dan B kecil di gambar yang paling atas ini, saya hapus dulu. Nah, itu yang saya lingkari ini, A kecil dan B kecil itu adalah sebagai pusatnya gitu ya. Nah, kita masuk di sini. Jika min 2A, ini saya misalkan min 2A kecil saya misalkan sebagai A, berarti segini nanti ditulisnya A gitu ya. Dan min 2B itu saya misalkan sebagai B, berarti ini nanti ditulisnya sebagai B. Dan kita tahu bahwa tadi C itu adalah A kuadrat plus B kuadrat min R kuadrat. Ini kita dapatkan dari persamaan atau permisalan yang pertama. Maka ini bisa ditulis, persamaan umum lingkaran ini bisa ditulis X kuadrat plus Y kuadrat min 2AX min 2BY plus A kuadrat plus B kuadrat min R kuadrat sama dengan 0. Dapat ditulis apa itu? Min 2A diganti A besar gitu ya. Min 2BY kecil diganti dengan B besar. A kuadrat plus B kuadrat min R kita ganti dengan C. Lah inilah nanti kita gunakan sebagai persamaan umum lingkaran. Nah gitu ya. Yuk kita berpikir, bagaimana jika saya punya persamaan umum, lalu ditanya berapa toh R-nya, berapa toh pusatnya. Ini kita bisa belajar di sini. Dari persamaan satu, jika A sama dengan min 2A kecil, nah ini. Jika
A sama dengan min 2. A besar sama dengan min 2 A kecil. Maka A kecil akan sama dengan titik-titik A besar. Itu isinya apa? Berapa? Kalau min 2 A itu kan artinya min 2 kali A ya. Ada min 2 kali A kecil. Nah, terus A kecilnya isinya siapa? Min setengah A besar. Setengah A besar. Oke, min setengah A besar. Diperoleh dari min 2 yang saya pindah ruaskan ke kiri kali dipindah ruas menjadi bagi gitu nggak ya. Terus itu yang ini bagaimana? Jika B besar sama dengan min 2 B kecil isinya apa? Min setengah B besar. Oke, min setengah B besar. Dimana di sini Mas Mbak, pusat lingkaran tadi adalah A, B, alias A kecil, B kecil itu adalah pusat lingkaran, di mana di gambar yang paling atas kita sudah mengetahuinya. Berarti boleh kita isi, oh ternyata jika ada suatu persamaan umum ini, yang saya garis bawahi itu, ditanyakan pusatnya, maka jawabannya nanti adalah min setengah A besar, begitu ya, koma apa? Min setengah B besar. Setengah B besar. Berarti gitu, jika ditanyakan pusatnya, ini selesai. Rumus yang pertama kalian sudah menemukan. Yang kedua, jika kita mensubstitusikan persamaan 4 dan 5. Nah, ini persamaan 4 dan 5. R nanti adalah 1/4 dari A besar dikuadratkan ditambah dari 1/4 B besar yang dikuadratkan lalu dikurangi C. Loh, siapa A besar, siapa B besar, siapa C besar, itu kita peroleh dari persamaan umumnya. Nah, itu yang saya lingkari. Oke, sampai di situ ada pertanyaan terlebih dahulu tentang menentukan rumusnya tadi. Sudah cukup jelas ya untuk menentukan rumusnya tadi. Kalau kita kembali ke Gunung Sinabung, 3,4. Oke, jari-jarinya berapa? 5. Oh, maka ingat dulu. Sekarang, maaf saya scroll dulu ke bawah. 3,4 tadi pusatnya ya. Berdasarkan kasus Gunung Sinabung, diperoleh data. Pusatnya berapa tadi? 3,4. Jari-jarinya berapa? 5. 5. Nah, dari sini tadi kita bisa menyimpulkan pusatnya 3,4 alias bukan 0,0 ya. Berarti rumus yang bisa dipakai adalah apa tadi? Rumus yang bisa dipakai? Min A lalu ditambahkan dengan Y min B kuadrat. Y min B yang dikuadratkan sama saja dengan R kuadrat. Begitu ya? Oke, maka di situ karena pusatnya bukan 0,0 maka di sini boleh ditulis benar tadi. Kalian sudah menyebutkan tadi adalah yang benar. Gitu ya? Ya. Nah, pusatnya tadi diindekskan sebagai apa? Hurufnya apa tadi pusatnya? A kecil dan B kecil gitu ya. Betul sekali. Lah ini diindekskan sebagai A, B sehingga di sini X min A-nya berapa? X min 3. X min 3. Yang dikuadratkan betul gitu ya. Terus Ya. Y min B-nya? Y min 4. Y min 4 dikuadratkan akan sama saja 5 kuadrat gitu ya. Sehingga kita tulis ulang X min 3 yang dikuadratkan ditambah Y min 4 yang dikuadratkan akan sama saja dengan 25. Ya, jadi bisa kita ambil kesimpulan. Yuk, siapa yang mau berpendapat tentang kesimpulan? Baca dulu pertanyaannya, terus kesimpulannya apa? Yuk, siapa yang berpendapat? Kesimpulannya yaitu Siapa X min A dikuadratkan plus Y min B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Gitu ya, yang tadi diungkapkan oleh Mbak Dian tadi betul. Itu jika berlaku untuk apa? Suatu persamaan lingkaran yang pusat A, B dan berjari-jari R. Begitu ya kesimpulannya ya. Oke, bagus, jawabannya sudah benar. Ini ada beberapa teman yang belum masuk, katanya masih mati lampu. Nggak masalah, kita tetap lanjutkan ya. Yang lain sinyal masih oke nggih? Suara saya masih terdengar jelas nggih? Jelas.
Nomor 3 yuk. Siapa yang mau presentasi? Titik A pusat. besarnya 4. Oh, langsung ya. Udah nggak masalah. A besarnya adalah 4. Terus? B besarnya -6. B besarnya adalah -6. Betul di sini -6 ya. Terus? Dengan min setengah A besar. Begini kah? Iya. Terus? Min setengah dikali 4 sama dengan min 2. Begitu. Oke, yang B kecil? B kecil sama dengan min setengah B besar. Ya, terus? Sama dengan min setengah dikali min 6 sama dengan 3. Oke, berarti pusat udah jelas, yaitu berapa Mbak Devis kesimpulannya? Pusat min 2,3. Oke. Ada yang ditanyakan? Ya. Sudah cukup? Ya. Oke. Oke, itu tadi pekerjaan LKPD yang sudah kalian kerjakan. Itu tadi sudah sangat baik. Adakah tanggapan dari teman-teman mengenai jawaban yang sudah disampaikan oleh teman-teman yang tadi? Sepakatkah atau ada yang berbeda? Silahkan diutarakan. Bagaimana? Adakah yang berbeda? Kira-kira hari ini yang didapatkan apa saja dari yang telah kita pelajari? Rumus persamaan tadi kira-kira apa? Siapa yang berpendapat silahkan dibaca lagi. Persamaan lingkaran yang berpusat pada A, B dan mempunyai jari-jari R tadi itu adalah X min A dikuadratkan ditambah Y min B dikuadratkan akan sama dengan R kuadrat. Begitu nggih? Terus tadi juga ada bentuk umum yaitu E kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY plus C akan sama dengan 0. Itu tadi bisa kalian cari dengan rumus R yaitu akar dari 1/4 A besar dikuadratkan ditambah 1/4 B besar dikuadratkan min C dan pusatnya adalah min setengah A besar dan min setengah B besar. Itu yang sudah kalian dapatkan pada hari ini. Dan untuk menguji keberhasilan pembelajaran kita atau sejauh mana kalian memahami, akan saya kopikan lagi link untuk mengetahui ketercapaian kalian mempelajari bab pada hari ini. Akan saya kopikan linknya. Silahkan dikerjakan itu selama 20 menit. Oke, sudah 20 menit berlalu, jawaban sudah saya terima dan nanti akan saya koreksi sebagai ketercapaian kalian mempelajari keberhasilan ketercapaian kalian mempelajari persamaan lingkaran di mana pusatnya adalah A, B dan jari-jarinya adalah R. Ya, untuk sesi berikutnya ini nanti sangat bagus kalian sudah mengikuti semuanya meskipun ada beberapa kendala. Kalau dari saya kendalanya adalah tadi saya kurang begitu dalam untuk memperhatikan atau proses dari GeoGebra, padahal itu kunci ya untuk kalian bisa menentukan alat bantu untuk menentukan persamaan lingkaran. Kalau dari kalian sendiri kira-kira apa manfaatnya dari pembelajaran Zoom seperti ini? Apa manfaatnya dan bagaimana kendalanya? Ada yang berpendapat? Boros kuota, Pak. Gimana? Oh iya, boros kuota itu salah satu andalan itu kendala terbesarnya adalah boros kuota. Ya betul. Terus apa lagi? Sinyal kan begitu mestinya, nggih. Manfaatnya apa Mbak Devis kira-kira? Juga lebih jelas. Oke, iya betul. Karena kita belajar matematika dan kita itu pengalamannya sama, matematika itu jika hanya membaca modul itu kurang begitu oke, maka harus ada 1-2 kali interaksi agar pembelajarannya maksimal. Begitu nggih? Untuk Bu Nandiar sebagai kolaborator, untuk refleksi bagaimana Bu? Ya, terima kasih Pak Cahyo. Untuk seluruh proses pembelajaran yang dilaksanakan Pak Cahyo, menurut saya sesuai dengan konsep dari discovery learning. Jadi kalau menurut saya sudah bagus, tinggal dipertahankan aja untuk pertemuan berikutnya, dibuat lebih bagus atau dengan seperti ini juga sudah baik. Seperti itu. Oke, terima kasih sekali atas waktunya yang disempatkan Ibu Nandiar untuk menemani kami belajar, nggih.
Semoga kita nanti sukses semua. Terus begini, untuk rencana tindak lanjutnya ini nanti saya akan tampilkan share screen. Silahkan kalian foto atau di screenshot, itu nanti sebagai tugas rumah yang nanti akan kita kerjakan pada awal pertemuan minggu depan. Oke, silahkan itu silahkan di share screen atau di screenshot atau ditulis dulu agar nanti bisa kalian kerjakan. Di screenshot aja biar cepat nggih. Oke, semuanya sudah nggih? Oke, saya kira untuk pertemuan hari ini cukup. Sudah sangat baik kalian semua untuk mengikuti, meskipun ada beberapa kendala yang keluar masuk gara-gara sinyal dan mati lampu tadi, nggak masalah. Untuk video ini nanti akan saya upload di YouTube, dan nanti kalian boleh melihat lagi bagaimana cara untuk mengerjakan dan proses-prosesnya. Dan ada beberapa teman yang tidak bisa masuk, ini nanti akan saya share link agar mereka juga ikut belajar. Kan begitu nggih. Dan untuk LKPD di pertemuan hari ini, LKPD-nya materinya nanti akan saya share lewat grup WA. Dan untuk pertemuan minggu depan, yaitu pertemuan ketiga, kita nanti akan membahas mengenai kedudukan titik terhadap lingkaran dan kedudukan garis terhadap lingkaran. Itu nanti peralatannya atau perangkatnya, LKPD dan sebagainya akan saya sampaikan lewat WA. Jadi nanti kalian persiapkan dulu nggih, sebelum nanti kita masuk ke pertemuan ketiga pada minggu depan. Oke, sekiranya begitu. Untuk kekurangan dari segi saya, yaitu tentang penggunaan GeoGebra, dan ini tadi penggunaan Zoom yang hanya terbatas 40 menit, ini nanti di minggu depan akan saya perbaiki lagi agar nanti tidak terpotong-potong di tengah jalan, agar nanti bisa full pembelajaran dari awal sampai akhir. Gitu nggih. Terus pesan saya untuk menutup pelajaran pada pagi hari ini, selalu jaga kondisi dan selalu jaga kesehatan, meskipun pandemi corona ini sudah tidak se-booming yang kemarin, tapi tetap kalian harus menjaga kondisi. Sebagai informasi, ada beberapa kasus di Solo ini khusus kasus baru, sehingga tidak bisa disepelekan. Maka jika pun terpaksa harus pergi atau keluar rumah, silahkan ditaati protokol kesehatannya agar kalian semua dan sekeluarga selalu dilindungi dari penyakit corona ini. Dan tentunya doa di akhir ini, semoga apa yang kalian pelajari bermanfaat untuk mengantarkan kalian misi terjauhnya, atau misi ini adalah misi untuk kalian bisa kuliah di perguruan tinggi negeri. Itulah misi kita bersama. Oke, untuk mengakhiri perjumpaan kali ini, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Nandiar dan anak-anak semua yang sudah bergabung dari awal sampai akhir. Semoga kalian nanti sukses, dan cukup untuk hari ini. Sampai berjumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.